Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, soal salaf gitu ya. Salaf itu artinya kuno, pendahulu. Ija'alna khaira khalafin li khairi salafin. Semoga kita ini menjadi sebaik-baik pengganti untuk sebaik-baik pendahulu. Jadi dalam kalimat ini itu antara salaf dengan khalaf itu sama-sama punya makna positifnya. Tapi kemudian salaf itu diartikan sebagai dalam satu sisi ya, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kurunku, kurun berikutnya, sehingga salaf itu diartikan sebagai generasi nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi. Jadi generasi tiga ini. Nah, kholaf karena sudah ada kalimat seperti ini, kholaf itu artinya dalam hal ini ya, maka artinya bisa negatif. Yang berbeda dengan generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'it tabi'in. Yang berbeda, orang kholaf yang mengikuti tradisi lama itu disebut salafi. Karena itu orang-orang Saudi secara hidup itu di sini, di modern, tapi secara gaya hidup mengaku mengikuti yang lama, maka mereka menyebut dirinya salafi. Sehingga dengan cara seperti itu harapannya kami ini orang istimewa, karena kalau kita disebut sahabat itu pasti istimewa, disebut tabi'in itu ya pasti istimewa, tabi'in itu istimewa. Nah, dengan menyebut dirinya salafi itu artinya mengatakan saya ini istimewa. Kenapa? Karena dulu juga istimewa, saya mengikuti keistimewaannya orang lama. Jadi itu kayak klaim gitu. Tapi permasalahannya kan tidak di sana. Permasalahannya itu adalah pertama, bagaimana cara mengikuti orang-orang salaf. Apa kalau menggunakan hisab? Kalau itu hadap-hadapannya hisab dengan ru'yah. Apa kalau menggunakan hisab itu berarti tidak mengikuti yang lama? Ataukah justru yang menggunakan hisab itu tidak mau mengikuti yang lama? Nah, kalau model-model Saudi ya tetap aja yang dipakai ru'yah, tidak mau sama sekali. Oh ya, kenceng. Kenapa ya? Karena kami ini salaf. Banyak hal mereka tidak mau membuka diri itu atas nama kami ini adalah pengikut salafi tadi. Karena itulah kemudian ulama-ulama kita itu ketika menyebut dirinya sebagai pengikut salaf itu caranya bisa berbeda-beda. Apalagi kalau kita ini generasi Asy'ari gitu ya, yang dalam berakidah itu tidak hanya berlandaskan nas tapi juga aklun.
Nah, Asy'ari itu selalu menyampaikan kami menggunakan aklun itu sebetulnya sedang mengikuti anjuran orang-orang salaf. Makanya seperti sering disampaikan itu Imam Asy'ari punya kitab namanya Istihsanul Khawdi fi Ilmil Kalam, itu ingin menyampaikan kami ini meski kelihatannya kholaf tapi sebetulnya masih tetap salaf. Apa kalau perempuan jadi gubernur itu sudah tidak lagi salafi? Ataukah justru jangan-jangan itu yang dikendaki oleh orang salaf dulu? Dengan adanya pendidikan itu pasti akan menciptakan yang seperti ini. Apakah dengan melebarkan sayap pendidikan hingga merambah ke ilmu-ilmu yang lain itu sudah keluar dari salaf? Atau jangan-jangan justru yang salaf itu seharusnya seperti itu? Jadi soal klaim saja, bagaimana cara salaf, yang itu yang kemudian kalau kita meniru di NU itu di Muktamar Lampung atau Alim Munas, saya tidak tahu ya, yang kemudian cara mengikuti itu ada yang nasi, ada yang manhaji. Ketika kita mengikuti generasi salaf 3 ini, apakah mengikuti nasi atau mengikuti manhaji? Dan kita berhak untuk melebarkan cara kita mengikuti salaf itu tidak hanya ini gitu ya, nasi, tetapi juga manhaji. Kalau misalnya di Sarang itu, kalau di Sarang itu di Pondok Sarang, Pondok Al Anwar, pondok ini ya, santri itu dilarang pakai kopiah putih kalau belum haji. Itu salaf apa kholaf itu? Ya tergantung cara memaknainya ya, cara memaknainya. Indonesia dengan modern, presiden dibatasi 5 tahun, itu salafi apa kholafi? Karena dulu zamannya Abu Bakar nggak ada batasan, itu nggak ada khalifah dibatasi 5 tahun, itu tidak ada. Nah, sekarang kalau dibatasi 5 tahun itu kholaf apa salaf? Ya tergantung cara melihatnya. Kalau cara melihatnya itu adalah soal keadilan, mana yang lebih adil, dibatasi 5 tahun dengan tidak dibatasi 5 tahun? Ya lebih adil yang dibatasi. Muslimat itu pimpinan, lebih adil mana? Muslimat dibatasi 2 periode dengan tidak dibatasi. Ya kan lebih adil dibatasi, tapi dulu itu nggak ada batasan. Tapi mana yang lebih adil? Kalau jawabannya lebih adil dibatasi dan keadilan itu adalah prinsip salaf, maka yang membatasi itu justru salaf. Jadi soal perspektif bagaimana cara mengikuti salaf. Tapi ide pertamanya itu dalam buku-buku itu kita jelas. 3 kurun pertama itu salaf, kurun berikutnya itu sudah dianggap kholaf. Tapi kholaf itu bisa salafi kalau mengikuti manhajnya. Nah sekarang soal mengikuti manhaj itu loh yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan saya kira beberapa hal itu memang cara mengikutinya itu tidak nasi tetapi manhaji. Mana yang lebih adil? Sekarang misalnya lebih adil mana? Yang milih itu hanya laki-laki saja ataukah yang milih itu laki-laki dan perempuan? Karena dulu itu dalam fikih-fikih kita itu selalu yang milih itu harus laki-laki. Sekarang ada yang milih itu perempuan. Mana yang lebih salaf? Yang laki-laki tok yang milih atau laki-laki dan perempuan itu?
Kalau nasinya itu ya yang lebih salaf ya yang laki-laki tok, tapi kalau melihat keadilannya itu dua-duanya berhak memilih, itu ya justru itu yang lebih salaf. Ya ini soal perspektif seperti ini itu akan panjang. Ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.